Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar sastra program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Rombol 1 tahun 2021 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis cerpen dengan teori struktural Robert Stanton. Dan objek analisis kami adalah cerpen berjudul Kabut karya Jenny Dwi. Sebelumnya, perkenalkan saya Fajrina Kusmahandayani, nomor induk mahasiswa 2101421065. Nama saya Anggita Sunyaruri dengan NIM 21014211067. Saya Iva Minatul Azaria, NIM 2101068. Perkenalkan, nama saya Syahula Bartalitia dengan nomor induk mahasiswa 21014211069. Saya Ivina Hasanatika dengan nomor induk mahasiswa 21014211072. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi Sapitri dengan NIM 21014211078. Pengertian teori struktural. Sangidu mengungkapkan bahwa teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh yang diungkapkan oleh Theo. Stanton membagi struktur karya sastra menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, sarana kesastraan, dan tema. Fakta-fakta cerita. Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disoroti dari satu sudut pandang. Yang pertama adalah alur. Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental, membenturkan sifat-sifat dan kekuatan-kekuatan tertentu. Klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens, sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Yang kedua, karakter. Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks yang pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks yang kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Karakter utama yaitu karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut. Alasan seorang karakter untuk bertindak sebagaimana yang ia lakukan dinamakan motivasi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu seperti hari, bulan, dan tahun, bahkan bisa cuaca atau satu periode sejarah. Meski tidak langsung merangkum sang karakter utama, latar juga dapat merangkum orang-orang yang menjadi dekor dalam cerita. Hal ini diungkapkan oleh Stanton pada tahun 2007 di halaman buku nomor 35. Latar juga memiliki daya untuk memunculkan ton dan mood emosional yang melingkupi sang karakter. Ton emosional ini disebut dengan istilah atmosfer. Atmosfer bisa jadi merupakan cermin yang merefleksikan suasana jiwa sang karakter atau sebagai salah satu bagian dunia yang berada di luar dari sang karakter. Hal ini diungkapkan juga oleh Stanton pada tahun 2007 di halaman buku nomor 36. B. Sarana-sarana kesastraan. Sarana kesastraan adalah teknik yang dipergunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita atau peristiwa dan kejadian menjadi pola yang bermakna, yang dinyatakan oleh Burhan Nurgiantoro. Yang pertama ada judul. Judul selalu relevan dengan karya yang diampunya. Jadi
antara judul dengan cerita membentuk satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika judul mengacu pada sang karakter utama atau satu latar tertentu. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Pengertian dari sudut pandang adalah bagaimana cara pengarang dalam memandang ataupun menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam ceritanya. Nah, sudut pandang ini ada 4, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, yang ketiga sudut pandang orang ketiga sebagai orang yang serba tahu, dan yang keempat sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama ini sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama ini, tokoh aku menjadi pelaku utama atau tokoh utama yang mana sebagai pusat perhatian dalam cerita tersebut. Pada sudut pandang ini, tokoh aku mengisahkan tentang berbagai peristiwa, kegiatan, ataupun tingkah laku yang dialaminya. Yang kedua ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, tokoh aku ini tidak sebagai tokoh utama. Dia hanya pelaku tambahan. Pada sudut pandang ini, tokoh aku hanya untuk membawakan cerita kepada pembaca, sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan dibiarkan untuk mengisahkan pengalamannya sendiri. Tokoh aku pada sudut pandang ini hanya muncul sebagai pengantar dan penutup. Yang selanjutnya sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, sudut pandang ini menggunakan dia. Dari sudut pandang ini, pengarang menceritakan secara mendetail apa saja hal-hal atau peristiwa maupun tindakan yang menyangkut tokoh dia. Pengarang bersifat serba tahu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Perbedaan sudut pandang ini dengan sudut pandang serba tahu adalah pengarang hanya melukiskan dari seorang tokoh saja. Pengarang hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikir, atau dirasakan oleh tokoh tersebut, yang mana penggambaran dari sudut pandang ini bersifat terbatas pada seorang tokoh saja. Gaya dan ton. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Meski dua orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terletak pada bahasa yang menyebar dalam berbagai aspek, seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, dan banyaknya imajinasi dan metafora. Ton. Ton adalah satu elemen yang amat terkait dengan gaya. Ton adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Ton bisa terdapat dalam berbagai wujud, baik ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan. Ketika seorang pengarang mampu berbagi perasaan dengan sang karakter, dan ketika perasaan itu tercermin pada lingkungan, ton menjadi identik dengan atmosfer. Yang selanjutnya adalah simbolisme. Simbolisme berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Ironi juga dijelaskan sebagai penggunaan kata yang menyembunyikan tujuan sebenarnya dengan maksud literal. Ironi disampaikan sebagai kiasan. Dalam dunia fiksi, ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan ton ironis atau yang disebut sebagai ironi verbal. Tema cerita. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat.
Sama seperti makna pengalaman manusia, tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Tema merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita. Menurut Stanton, tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria. 1. Selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. 2. Tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. 3. Tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan atau hanya disebut secara implisit. Dan yang keempat, diujarkan secara jelas oleh cerita yang bersangkutan. Alur. Alur dalam cerpen kabut menggunakan alur maju mundur. Analisis alur di dalam cerpen kabut ditandai dalam kutipan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Tahapan alur cerpen kabut dapat diuraikan pada bagian awal, tengah, dan akhir. Awal cerita memperkenalkan peristiwa yang bersambung dengan paragraf akhir. Pada bagian tengah menampilkan konflik yang bermunculan hingga ke puncak konflik. Dan bagian akhir merupakan penyelesaian dari klimaks dan menjadi akhir cerita. Yang pertama, kita akan membedah isi alur dengan 3 bagian. Bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal adalah kutipan yang menurut analisis merupakan kejadian di masa sekarang yang bersambung dengan akhir cerpen. Kutipannya sebagai berikut. Peluh mengalir tak hentinya dari pelipisku. Sudah 2 jam aku berada di sini, sunyi dengan kabut yang mulai menutupi gunung-gunung. Tak kusangka pilihanku menghabiskan weekend dengan pengalaman menanjak gunung membawa suatu malapetaka. Tanganku tremor, menciptakan guncangan atas tubuhku. Kabut gunung yang mulai menyelimuti penglihatanku menambah penderitaanku. Andai dia masih ada di sini, mungkinkah ia akan menyelamatkanku? Baik, kutipan tersebut memberikan gambaran tentang konflik yang harus diklimakskan karena bersambung dengan bagian akhir yang merupakan klimaks dan penyelesaiannya. Kemudian ke bagian tengah ini berisi tentang awal kemunculan konflik dan menuju ke puncak konflik. Bagian tengah menceritakan tentang bagaimana tokoh aku dan langit menjalani keseharian dan menjadi saling mengenal di tempat evakuasi bencana. Contoh dari bagian menjalani keseharian di tempat evakuasi bencana adalah sebagai berikut. Aku tidak pandai memasak, maka tugasku hanya mencuci piring. Sangat berbeda dengan langit, ia menjadi relawan lapangan untuk mencari korban yang masih selamat. Aku selalu bertemu langit di depan sebuah pohon terbatin, sisa-sisa keganasan tsunami. Baik, selain itu terdapat juga proses bagaimana keduanya saling mengenal dan menjadi akrab. Kutipan darinya adalah, aku penasaran mengenai umur langit. Dia selalu memaksaku memanggilnya kakak dan sekarang dia bisa menjadi guru sementara. Setiap kali kutanya, ia tidak pernah mau menanggapinya dengan serius. Aku pun mengalah. Kelihatannya dia tidak lebih tua dariku. Namun, secerdas itukah dia hingga bisa menjadi guru? Demikian, kemudian di dalam bagian tengah cerpen juga terdapat puncak konflik yang akan diselesaikan di dalam bagian akhir cerita. Kutipannya sebagai berikut. Aku akan pergi mengejar universitas di Australia. Sama seperti dia masuk ke kehidupanku yang seenaknya, ia keluar dengan tidak tahu diri. Aku tidak sanggup mengatakan apapun, hanya dapat berlari dan terus berlari. Berlari dari kenyataan, berlari dari rasa yang kupendam, berlari dari hidup. Padanganku kabur, linangan air mata, dan kabut dingin menutupi mataku. Langkahku terasa ringan. Aku terjatuh, bersimbah dalam tanah dan tangis. Menunggu kenyataan, menghampiri sambil mengatakan, aku di sini. Kemudian ketiga kutipan di atas menunjukkan proses tokoh aku dan langit ketika di tempat evakuasi bencana. Saling mengenal dan kemudian puncak konflik terjadi ketika langit mengatakan ingin melanjutkan pendidikan di Australia. Yang ketiga adalah bagian akhir. Bagian akhir diselesaikan oleh langit yang mengatakan bahwa ia tidak akan pergi meninggalkan tokoh aku.
Ini menjadi bagian akhir berarul maju karena bersambung dengan bagian awal. Kutipannya seperti berikut. Dela, Dela, kurasakan guncangan atas tubuhku. Sudah jam berapa ini? Langit terlihat gelap. Seseorang menyinari mataku dengan cahaya senter yang menusuk. Dia langit, menatap tubuhku untuk berdiri. Aku tidak akan pergi, jangan biarkan kabut memisahkan kita. Baik, bagian akhir ini bersambung dengan bagian awal dan menjadi penyelesaian konflik di mana langit membatalkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan di Australia. Yang kedua, karakter. Tadi di awal sudah dijelaskan karakter itu apa dan karakter utama itu apa. Nah, secara garis besar, karakter adalah individu yang muncul dalam sebuah cerita atau cerpen. Sedangkan karakter utama yaitu karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam sebuah cerita. Karakter yang terdapat dalam cerita pendek Kabut karya Jenny Dwi yaitu 1. Dela. Dela, kurasakan guncangan atas tubuhku. Penggalan cerpen tersebut menunjukkan bahwa dalam cerpen Kabut terdapat karakter atau tokoh yang bernama Dela. Dela digambarkan sebagai tokoh atau karakter yang malang, dapat dilihat dari penggalan cerpen. Namun, kemana aku harus pulang? Wargaku meninggal, terbawa arus entah kemana. Mau tidak mau, aku harus menyelesaikan diri. Dela digambarkan sebagai seorang pelajar, dapat diketahui dari penggalan cerpen berikut. Bahkan di kondisi seperti ini kita harus belajar. Jujur saja, aku bukanlah bagian dari murid rajin yang suka belajar setiap hari. Aku hanyalah seorang murid yang belajar bila ada ulangan. Dela digambarkan sebagai sosok yang tidak pandai memasak. Penggalan cerpen yang menunjukkan Dela tidak pandai memasak adalah, di hari kedua, aku mulai membantu di bagian dapur. Aku tidak pandai memasak, maka tugasku hanya mencuci piring. Karakter yang kedua adalah Langit. Aku penasaran mengenai umur Langit. Dia selalu memaksaku memanggilnya kakak, dan sekarang dia bisa menjadi guru sementara. Penggalan cerpen tersebut menunjukkan bahwa terdapat karakter atau tokoh yang bernama Langit. Langit digambarkan sebagai seorang relawan. Penggalan cerpen yang menunjukkan bahwa Langit merupakan seorang relawan adalah sangat berbeda dengan Langit. Ia menjadi relawan lapangan untuk mencari korban yang masih selamat. Langit digambarkan sebagai seorang guru. Dapat diketahui dari penggalan cerpen berikut. Kelihatannya dia tidak lebih tua dariku. Namun, secerdas itukah dia hingga bisa menjadi guru? Langit digambarkan sebagai sosok yang pintar. Penggalan cerpen yang menunjukkan jika Langit adalah sosok yang pintar adalah, astaga, dia ternyata memang benar-benar pintar. Langit digambarkan sebagai seseorang yang berkepribadian hangat. Bukti Langit berkepribadian hangat dalam cerpen adalah mungkin karena senyumannya yang manis saat sedang menjelaskan, atau karena tatapannya yang menenangkan dan hangat. Latar. Secara singkat, latar merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Latar cerpen berjudul Kabut karya Jenny Dwi sebagai berikut. Latar tempat. Yang pertama, di bagian awal cerpen, Dela dan adiknya berada di gunung. Hal itu dinyatakan dengan kutipan, tak kusangka, pilihanku menghabiskan weekend dengan pengalaman menanjak gunung membawa suatu malapetaka. Secara langsung, penulis menunjukkan keberadaan Dela dan adiknya di gunung dengan kegiatan sedang menanjak gunung. Yang kedua, bagian ini menyatakan Dela dan adiknya berada di penampungan sementara. Kutipannya, ini sudah hari ke-7 kami berada di tempat penampungan sementara. Secara langsung, penulis menyatakan Dela dan adiknya sedang mengungsi ke penampungan sementara. Yang ketiga, bagian ini menyatakan Dela berada di atap rumahnya. Kutipannya, saat aku terperangkap di atap rumahku dengan keadaan tsunami yang sedang bergejolak, langit datang. Penulis menyatakan secara langsung keberadaan Dela yang terperangkap di atas rumahnya akibat menghindari tsunami. Yang keempat, Dela menyuruh adiknya untuk naik ke atas perahu penyelamat. Kutipannya, cepetan naik dek, katanya dari atas perahu penyelamat. Secara langsung penulis menjelaskan bahwa Dela sudah ada di atas perahu penyelamat. Yang kelima, digambarkan Dela sedang berada di dapur penampungan sementara. Kutipannya,
Di hari kedua, aku mulai membantu di bagian dapur. Penulis menyatakan bahwa Della mendapatkan tugas bagian dapur, yaitu mencuci piring. Latar waktu. Yang pertama, di bagian awal cerpen dinyatakan sudah 2 jam berlalu. Dengan kutipan, peluh mengalir tak hentinya dari pelipisku. Sudah 2 jam aku berada di sini. Penulis menjelaskan secara langsung bahwa 2 jam berlalu sejak Della dan adiknya menanjak gunung. Yang kedua, bagian ini menyatakan sudah hari ke-7 Della dan adiknya berada di penampungan sementara. Kutipannya, ini sudah hari ke-7 kami berada di penampungan sementara. Secara langsung penulis menyatakan sudah hari ke-7 sejak Della dan adiknya mengungsi ke penampungan sementara. Yang ketiga, dijelaskan sudah hari kedua sejak Della berada di penampungan sementara. Kutipannya, di hari kedua aku mulai membantu di bagian dapur. Penulis menyatakan waktu dengan jelas sejak Della mengungsi akibat tsunami. Yang keempat, penulis menyatakan berakhirnya hari dengan himbauan para panitia. Kutipannya, hari ini berakhir dengan himbauan para panitia yang menyiapkan pakaian dingin. Penulis secara langsung menjelaskan aktivitas pengunjung berakhirnya hari tersebut. Yang kelima, pada bagian ini menggambarkan malam telah tiba. Kutipannya, Della, kurasakan guncangan atas tubuhku. Sudah jam berapa ini? Langit terlihat gelap. Kutipan itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa waktu sudah berganti malam dengan keadaan langit yang terlihat gelap. Latar suasana. Yang pertama, di bagian awal cerpen digambarkan suasana sunyi di sekitar gunung. Kutipannya, sunyi dengan kabut yang mulai menutupi gunung. Suasana sunyi dijelaskan penulis secara langsung yang menggambarkan hanya ada kabut di sekitar gunung. Yang kedua, dalam cerpen dijelaskan adanya bencana alam tsunami yang menyerang 3 kota secara bersamaan. Kutipannya, sejak peristiwa tsunami menyerang 3 kota secara bersamaan. Kutipan itu secara tidak langsung menggambarkan suasana mengerikan dari dahsyatnya tsunami yang menyerang 3 kota secara bersamaan. Yang ketiga, bagian ini menjelaskan suasana hati Della yang sedang kecewa terhadap langit. Kutipannya, cih, galak sekali. Padahal selama ini aku yang selalu memarahinya atas kemalasannya. Secara tidak langsung, dijelaskan Della merasa kecewa terhadap tindakan langit yang menegurnya. Yang keempat, penulis menggambarkan suasana penampungan yang diselimuti hawa dingin. Kutipannya, suhu hari ini dikabarkan mencapai 16 derajat. Secara tidak langsung, penulis menunjukkan suasana dingin dengan derajat suhu tersebut. Yang kelima, digambarkan suasana hati Della yang masih marah kepada langit. Kutipannya, aku masih marah, maka aku acuhkan dia. Secara langsung, penulis menjelaskan bahwa Della masih marah dan memilih mengacuhkan langit. Tema. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang pengertian tema dan kriteria tema menurut Stanton. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tema yang diangkat dalam cerpen Kabut karya Jenny Dwi. Tema yang diangkat dalam cerpen Kabut karya Jenny Dwi adalah percintaan. Digambarkan bahwa karakter Langit dan Della dipertemukan ketika Langit menyelamatkan Della di tengah-tengah bencana tsunami dan kemudian mereka tinggal bersama di penampungan. Langit merupakan sosok idaman yang membuat Della seperti menemukan hidupnya yang baru setelah terpuruk karena bencana yang terjadi. Diceritakan pula bahwa Della tidak rela ditinggal pergi Langit untuk menuntut ilmu di Australia. Namun, Langit berjanji pada Della untuk tidak meninggalkan Della sendirian. Judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya berada paling awal sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Judul cerpen ini adalah Kabut. Pada cerpen Kabut ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Dikarenakan tokoh aku banyak menceritakan peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang dialaminya, serta tokoh aku ini banyak berinteraksi dengan tokoh lain. Dapat saya kutip dari dalam cerpen Kabut ini, yaitu langkahku terseok-seok mengikuti langit yang setengah berlari. Ini sudah hari ke-7 kami berada di tempat penampungan sementara. Ada kutipan lain, di hari kedua aku mulai membantu di bagian dapur. Aku tidak pandai memasak, maka tugasku hanya mencuci piring.
Dan ada kutipan dari dialog, astaga, dia ternyata benar-benar pintar. Entah kenapa hari ini aku sama sekali tidak bisa fokus. Gaya dan ton. Yang pertama, gaya. Dalam cerpen Kabut, pengarang menggunakan kalimat yang detail, realistis, dan gaya metafora oleh tokoh aku. Berikut ini kutipan yang menunjukkan gaya pengarang. Langkahku terseok-seok mengikuti langit yang setengah berlari. Ini sudah hari ke-7 kami berada di tempat penampungan sementara. Sejak peristiwa tsunami menyerang 3 kota secara bersamaan. Saat ini, peneliti sedang meneliti penyebabnya. Entah guncangan tektonik atau bumi memang sedang marah. Lagi pula, hal itu tidak terlalu penting bagiku saat ini. Seperti manusia purbakala, tujuan hidupku hanya bertahan hidup. Kutipan di atas menunjukkan gaya pengarang yang detail. Dalam kutipan tersebut, pengarang dalam cerpen ini menjelaskan kondisi tokoh aku dan langit ketika bertahan hidup pasca bencana yang menimpa 3 kota. Meskipun cerpen ini bersudut pandang orang pertama, ini tetap mampu memberikan gambaran kondisi yang terjadi secara detail di dalamnya. Kemudian ada kutipan lain menunjukkan bahwa penulis menuliskan secara detail, seperti ini. Hari ini berakhir dengan himbauan para panitia yang menyiapkan pakaian dingin. Suhu hari ini dikabarkan mencapai 16 derajat. Suatu keajaiban yang terjadi berkelanjutan sejak kejadian yang menggoncangkan bumi. Aku juga ingin ikut mengambil pakaian dingin, tapi aku masih harus membantu di dapur. Setelah aku selesaikan pekerjaan menggosok panci di dapur, semua pakaian dingin telah habis. Hebat, malam ini aku harus tidur kedinginan. Baik, kutipan tersebut juga menunjukkan gaya pengarang yang detail. Dan dalam kutipan tersebut dijelaskan aktivitas tokoh aku ketika membantu mencuci piring. Detail juga diberikan bukan pada aktivitasnya saja, namun termasuk juga apa yang dia rasakan tentang suara hatinya ketika tidak mendapat baju untuk tidur. Kemudian ada kutipan lain yang bergaya realistis. Bisa kita lihat melalui kutipan seperti berikut. Dek, tadi aku dipanggil loh sama panitia. Katanya aku akan jadi guru untuk sekolah sementara yang minggu depan digelar. Bahkan di kondisi seperti ini kita harus belajar. Jujur saja, aku bukanlah bagian dari murid yang suka belajar setiap hari. Aku hanyalah seorang murid yang belajar bila ada ulangan. Keajaiban bila nilaiku bisa menyentuh angka 8. Mau bagaimana lagi? Kalau aku tidak mulai belajar sekarang, bisa saja aku terlambat lulus 2 tahun. Mimpi buruk. Baik, kutipan tersebut menunjukkan gaya realistis yang disampaikan secara nyata tanpa ada penggambaran dan secara apa adanya. Hal-hal disampaikan secara lugas dan menjadikan cerpen Kabut menjadi mudah dipahami. Kemudian ada gaya lagi yang digunakan oleh si penulis, yakni gaya metafora. Gaya metafora terdapat pada kutipan yang pertama, seperti manusia purbakala, tujuan hidupku hanyalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, sungguh bagaikan malaikat tak bersayap, aku sangat berterima kasih atas kehadirannya. Dua kutipan di atas menunjukkan tentang bagaimana tokoh aku mengibaratkan sesuatu yang berkaitan dengan perasaan atau sesuatu yang dialaminya. Dengan pengibaratan tersebut, membuat kita menjadi lebih merasakan keprihatinan yang dialami tokoh aku. Ton. Dalam cerpen Kabut, ada beberapa ton. Yang pertama, ton romantis. Terlihat dari kutipan sebagai berikut. Tiba-tiba ada yang menyelimutiku dari belakang. Langit. Dengan senyumnya seolah tak bersalah. Aku masih marah, maka kuacuhkan dia. Satu genggaman dari langit dan mata kami bertemu. Kutipan tersebut memberikan kesan romantisme yang terjadi antara tokoh aku dan langit. Meskipun tokoh aku memendam perasaannya terhadap langit, ia tetap terlihat dengan kutipan tersebut. Kutipan lain yang menunjukkan ton romansa terdapat pada kutipan di bawah ini. Sama seperti dia masuk ke kehidupanku yang seenaknya, ia keluar dengan tidak tahu diri. Aku tak sanggup mengatakan apapun, hanya dapat berlari dan terus berlari. Berlari dari kenyataan, berlari dari rasa yang kupendam, berlari dari hidup. Pandanganku kabur, linangan air mata dan kabut dingin menutupi mataku. Langkahku terasa ringan. Aku terjatuh, bersimbah dalam tanah dan tangis, menunggu kenyataan, menghampiri sambil mengatakan, aku di sini. Baik,
Kutipan tersebut menjelaskan tentang ketakutan tokoh aku ketika langit ingin meninggalkannya untuk meneruskan pendidikan di Australia. Ini menunjukkan tentang perasaan cinta yang dimiliki oleh tokoh aku terhadap langit. Kemudian ada unsur kesedihan dalam cerpen berjudul Kabut yang terdapat dalam kutipan berikut. Segera saat sampai di tempat penampungan, secepat itukah aku mau pulang? Namun kemana aku harus berpulang? Keluargaku meninggal, terbawa arus entah kemana. Mau tidak mau, aku harus menyesuaikan diri. Menunjukkan warna kesedihan setelah ditimpa bencana yang menghanyutkan 3 kota. Tokoh aku mengalami kesedihan yang luar biasa karena keluarganya meninggal. Dari awal hingga akhir cerpen Kabut menceritakan tentang kejadian buruk dan pertolongan kemanusiaan yang dialami oleh tokoh aku dan langit. Analisis cerpen yang selanjutnya yaitu bagian simbolisme. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Yang pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita itu menunjukkan makna dari peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. Kemudian yang ketiga, sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. Hal ini dikemukakan oleh Stanton pada tahun 2007 pada halaman buku 64-65. Dalam cerpen Kabut yang kelompok kami ambil, terdapat beberapa simbolisme yang dibuktikan dengan kutipan berikut ini. Di antaranya, kutipan yang pertama, yaitu pada paragraf, "Saat ini, peneliti sedang meneliti penyebabnya, entah guncangan tektonik atau bumi memang sedang marah. Lagi pula, hal itu tidak terlalu penting bagiku saat ini. Seperti manusia purbakala, tujuan hidupku hanya bertahan hidup." Nah, dalam kutipan tersebut, tokoh aku disimbolkan seperti manusia purbakala, di mana tujuan hidupnya hanyalah mencari cara untuk bertahan hidup, dikarenakan dalam cerita ini ia merupakan seorang korban dari bencana tsunami dan berada di penampungan bencana alam. Simbolisme juga ditemukan pada kutipan sebagai berikut. "Cepetan naik, Dek," katanya dari atas perahu penyelamat. "Sungguh bagaikan malaikat tak bersayap. Aku sangat berterima kasih atas kehadirannya." Segera saat sampai di tempat penampungan, secepat itulah aku mau pulang. Namun, kemana aku harus berpulang? Keluargaku meninggal, terbawa arus entah kemana. Mau tidak mau, aku harus menyesuaikan diri. Nah, dalam kutipan di atas, si tokoh langit itu disimbolkan sebagai seorang malaikat tak bersayap, karena ia telah membantu si tokoh aku yang posisinya terperangkap di atap rumahnya saat tsunami sedang bergejolak. Selain itu, si penulis juga memunculkan simbol dalam penamaan karakter. Nah, pada cerpen Kabut ini, karakter yang bernama Langit itu disimbolkan sebagai seorang yang memiliki hati luas, seluas langit. Hal ini dibuktikan dalam kutipan sebagai berikut. "Di hari kedua, aku mulai membantu di bagian dapur. Aku tidak pandai memasak, maka tugasku hanya mencuci piring. Sangat berbeda dengan Langit. Ia menjadi relawan lapangan untuk mencari korban yang masih selamat. Aku selalu bertemu Langit di depan sebuah pohon tarbatin, sisa-sisa keganasan tsunami." Nah, dalam kutipan di atas tersebut, itu membuktikan bahwa si tokoh Langit menjadi relawan bencana alam, di mana itu menandakan bahwa ia memiliki hati yang luas, seluas langit, untuk membantu sesamanya yang sedang terkena bencana alam. Pengertian ironi secara lebih singkat disampaikan oleh McDaniel sebagai sebuah modus penulisan
di mana kebenaran muncul dalam masker penyamaran. Ironi merupakan suatu gaya bahasa yang menyampaikan sesuatu yang berkebalikan dengan tuturan yang dikatakannya. Dua jenis ironi menurut Stanton, yaitu ironi dramatis serta ironi verbal. Ironi dramatis merupakan suatu perangkat yang membuat penonton atau pembaca memahami situasi cerita bahkan sebelum pemeran tersebut tahu. Ironi dramatis adalah salah satu ironi yang memunculkan kesadaran pembaca mengenai apa yang akan terjadi pada suatu karakter. Lain halnya dengan ironi verbal menggunakan kata-kata yang memiliki makna kebalikan dari tujuan yang sebenarnya dimaksud. Ironi verbal sebagai majas yang bermakna keterbalikan antara tujuan yang dimaksud dan tuturan yang diucapkan. Ironi dramatis yang dapat kita temukan dalam cerita pendek berjudul Kabut, yang pertama adalah, memangnya aku harus menjawab apa? Kebahagiaan adalah hal yang mustahil di kondisi seperti ini. Mungkin tidak saat aku bersama langit. Ia selalu bisa mencairkan suasana, bukan hanya denganku, melainkan dengan publik. Seiring berjalannya waktu, tanpa diketahui siapapun, aku telah memecahkan rekorku untuk tidak menaruh hati. Dari kutipan tersebut, pembaca akan mengetahui lebih dulu bahwa sang tokoh utama yaitu Della telah menaruh hati kepada langit tanpa langit mengetahuinya. Contoh yang kedua dapat ditemukan dalam kutipan, aku akan pergi mengajar universitas di Australia. Sama seperti dia masuk ke kehidupanku yang seenaknya, ia keluar dengan tidak tahu diri. Aku tak sanggup mengatakan apapun, hanya dapat berlari, dan terus berlari. Berlari dari kenyataan, berlari dari rasa yang kupendam, berlari dari hidup. Pandanganku kabur, linangan air mata dan kabut dingin menutup mataku. Langkahku terasa ringan. Aku terjatuh, bersimbah dalam tanah dan tangis. Menunggu kenyataan menghampiri sambil mengatakan, aku di sini. Dari kutipan tersebut, pembaca dapat memahami bahwa langit tidak menyadari bahwa perkataannya akan menyakiti hati Della. Contoh ironi verbal yang dapat kita temukan dalam cerita pendek berjudul Kabut yang pertama adalah, bagaimana perasaanmu hari ini? Jawaban yang kuberikan pun selalu sama, buruk. Della, sang tokoh utama, merasakan kebahagiaan ketika ada langit di sampingnya. Hari yang kurang baik atau buruk yang dimaksudnya, yaitu ketika langit tidak ada di sampingnya karena sibuk menjadi relawan lapangan. Contoh yang kedua dapat kita temukan dalam kutipan, adik yang pakai baju biru bisa jelaskan yang tadi saya katakan? Bajuku berwarna biru. X2 adalah relasi. Bagus, lain kali kalau tidak niat belajar, lebih baik tidur saja di bangsal. Cih, galak sekali. Padahal selama ini aku yang selalu memarahinya atas kemalasannya. Dalam kutipan tersebut, langit tidak bermaksud untuk memarahi Della, melainkan langit ingin menunjukkan rasa perhatiannya kepada Della yang berbeda dengan perhatiannya kepada anak-anak lain. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.